Siapa sih yang tak kenal dengan mobil BMW E46? Litomo yakin pasti pada tahu mobil satu ini. Penampilannya yang kece dengan citra eksklusif brand Eropa yang mewah membuat banyak orang kepincut ingin memilikinya. Walaupun kini hanya dalam kondisi bekas. Modelnya yang elegan tapi tak kehilangan kesan sporty membuat E46 digemari dari berbagai kalangan. Baik dari usia muda sampai mereka yang telah mapan dan ingin bernostalgia. Kali ini Litomo akan membahas salah satu seri BMW yang paling banyak beredar di jalan, yaitu seri 3. Namun ada beberapa generasi seri 3 yang bisa dibilang agak cengeng. Salah satunya yaitu BMW E46 ini. Nah, buat kalian yang berencana membeli BMW E46, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum meminangnya? Litomo akan membahasnya di episode kali ini. Jangan sampai beli mobil dalam karung. Sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel Litomo ini, klik like dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan info menarik lainnya. BMW E46 desainnya menggabungkan kesan sporty namun elegan dan mewah dalam 3 fase. Keluaran pertama yaitu BMW E46 pre-facelift, diproduksi antara tahun 1999 hingga 2001. Selanjutnya facelift dilakukan pada tahun 2003 yang bertahan sampai 2005. Pabrikan Jerman ini menyediakan beberapa varian E46, yaitu dengan mesin N43 untuk mesin 318i, 323i, dan 325i, lalu dilanjutkan mesin N42 dan N46. Mesin berkode M43B19 berkapasitas 1895 cc. Itu punya tenaga maksimal 118 dk dan memiliki torsi 180 Nm. Sejak awal BMW E46 tidak memiliki transmisi manual. Yang ada hanya transmisi otomatis Taptronic. Jadi untuk yang nyari transmisi manual, ya jangan nyari, pasti nggak ada sob. Sebelum facelift, BMW sempat memasukkan varian 325i dengan mengusung mesin M52 6 silinder yang bertenaga 170 dk dan torsinya 245 Nm. Setahun berikutnya, BMW meningkatkan tenaga mesin 325i menjadi 193 dk dan torsinya 280 Nm dengan memakai teknologi throttle by wire. Pengendaraan jadi lebih berperforma sekaligus efisien. Pada facelift pertama, BMW memperkenalkan mesin berkode N42B20 yang mengusung teknologi Vanos. Teknologi kartu variabel milik BMW itu membuat tenaganya meningkat jadi 141 dk dan torsinya 200 Nm. Namun kelemahan justru hadir pada era facelift E46 dengan mesin berkode N42 tadi. Tipe mesin ini bisa dibilang kurang greget dan memiliki kelemahan di sel klepnya dan transmisi. Keluhan terhadap versi facelift menggaung karena mesin N42 terkenal rewel dan seringkali bermasalah. Pada akhir tahun 2004, BMW segera melakukan facelift terakhir dengan membekali E46 mesin N46B20 yang lebih bandel dan tahan di segala medan. Ibaratnya N46 ini kombinasi ketangguhan mesin M43 dan tenaga nendang N42. Untuk kalian yang ingin berburu BMW E46, sebaiknya ketahui dulu penyakit bawaannya, terutama pada mesin N46 atau seri facelift. Ciri yang mudah dilihat dari mesin yang sakit yaitu knalpotnya yang ngebul. Ini jadi pertanda dari sel klep rusak karena muncul asap putih yang keluar dari knalpot mobil. Ngebul itu disebabkan oli yang bocor melalui sel klep yang rusak bercampur dengan proses pembakaran.
Inilah kerusakan yang kerap dirasakan oleh pemilik BMW seri 3 generasi keempat di Indonesia. Penyebabnya ada beberapa bagian, bisa dari ring shaker aus atau seal clamp-nya mungkin jebol, sehingga kalian terpaksa perlu turun mesin bila keduanya jebol. Tapi penyebab asap knalpot ngebul bisa juga karena separator vakum uap oli retak dan selangnya bolong. Kerusakan di bagian ini setidaknya lebih mudah dan murah perbaikannya. Setelah diganti memang akan ngebul asap putih sebentar untuk membuang sisa oli yang menumpuk, namun akan hilang dan transparan normal kembali. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan pada transmisi, gejalanya tidak bisa langsung jalan saat tuas pindah ke posisi D. Kamu harus tunggu kondisi mesin panas baru bisa jalan. Selanjutnya, saat transmisi diarahkan ke posisi R, mobil cuma diam saja, tidak mau mundur. Masih seputar mesin dan sistem pendukungnya. Penyakit BMW E46 lainnya yaitu radiator expansion tank yang gampang retak. Ini terjadi di seluruh generasi E46 tanpa terkecuali. Kasus yang terparah, expansion tank bocor membuat air radiator mengucur deras. Umumnya, usia pemakaian maksimal radiator expansion tank ini hingga 100.000 km. Sebaiknya diganti di awal sebagai tindakan preventif, karena harganya juga relatif murah dan mudah pengerjaannya. Tidak hanya bagian mesin, penyakit BMW E46 juga muncul di bagian kaki-kakinya, terutama di pusing wishbone. Pemilik mobil sebaiknya waspada bila mobil sering dipakai harian, kira-kira 6-12 bulan lah ya, maka pusing ini sudah mulai oblak. Hal ini dikarenakan jalanan Indonesia yang tak semulus di Eropa. Ya tahu sendirilah ya, jalanan Indonesia seperti apa. Nah, tempo hari Lek Tomo nemu ini BMW E46 versi facelift tahun 2004. Dan kebetulan mobil ini dijual oleh pemiliknya. Setelah meminta izin untuk mengintip sedikit sekaligus menganalisa pakai Tomo Car Inspector, dan akhirnya muncullah beberapa poin. Berdasarkan preferensinya, BMW E46 facelift keluaran tahun 2004 ini ternyata perawatannya lumayan terjangkau, di kisaran 1-2 jutaan untuk tiap kali servis. Ini termasuk murah loh untuk kelas mobil Eropa. Untuk mesinnya masih tergolong bandel dan tenaganya cukup ganas jika kondisi sehat dan terawat. Konsumsi BBM-nya lumayan lah, sekitar 6-8 km per liter untuk dalam kota dan 8-10 km per liter untuk luar kota atau jarak jauh. Cukup oke sih untuk kapasitas mesin 2000 cc. Tingkat keamanannya juga termasuk mantap, 80% untuk keamanan penumpang dewasa dan 20% untuk penumpang anak-anak. Hal ini karena BMW E46 sudah dilengkapi airbag pada bagian pintu depan, kanan, dan kirinya. Kenyamanannya jangan ditanya, mobil Eropa gitu loh. Untuk perpajakan, nilai pajaknya di angka 2,8 jutaan. Lebih detailnya Lek Tomo sertakan data analisanya. Sekali lagi,
jangan sampai beli mobil dalam karung, daripada nanti menyesal di kemudian hari. Untuk video detail mobil BMW E46, cek channel teman Lek Tomo dijual mobil Autoblar. Sekian dulu dawuh Lek Tomo kali ini untuk kalian yang ingin membeli BMW E46. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini, jangan lupa klik like, serta klik tombol lonceng agar tak ketinggalan update video terbaru dari Lek Tomo. Sampai jumpa.